Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lailatukum sa'idah. Mubarak. Kaifa halukum jami'an fi hadhihi lailah? Alhamdulillah nahnu bi khair. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib, qabla tubda hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Alhamdulillah, kali ini kita mulai belajar terkait ilmu nahwu atau ilmu kaidah, yang mana ilmu ini berperan besar dalam keilmuan bahasa Arab. Sebelumnya teman-teman ada yang baru belajar nahwu? Saya sapa terlebih dahulu ya, Akhi Syakur. Hadir Kak? Saya pernah belajar nahwu? Afwan. Belum Kak, belum. Belum sama sekali? Ini kelihatannya ada yang memakai dua device ya. Kalau memakai dua device, HP atau laptop, mungkin yang satunya di-mute terlebih dahulu. Jadi dimatikan terlebih dahulu. Tayyib. Masih ada ini, masih masuk. Tayyib. Jadi kalau misalnya pakai dua, satunya laptop, satunya HP, HP-nya mungkin yang dimatikan atau laptopnya. Jadi salah satunya saja. Tayyib. Ukhti Sari, pernah belajar nahwu? Pernah Ustaz, tapi sedikit saja, tidak sampai selesai. Ayo, la bas. Insyaallah fi hadzal liqa sanadrusu kamilan fi kitab al-Ajurumiyah. Untuk kali ini insyaallah kita akan khatamkan sampai selesai, sampai bab terakhir ya. Tayyib, Akhi Imran, sabakta? Sudah pernah belajar nahwu? Tayyib. Jadi sebagai gambaran ya teman-teman, kama huwa arafna anna al-lugha al-arabiyyah tatakawanu min arba'ati maharat. Bahasa Arab itu mic-nya enggak bisa. Tayyib. Bahasa Arab itu ada 4 keterampilan ya teman-teman. Jadi bahasa Arab itu ada 4 keterampilan. Al-lugha al-arabiyyah. Itu ada 4 maharah. Maharah itu keterampilan. Yang pertama, maharatul istima'. Ini sebagai muqaddimah ya. Istima'. Keterampilan mendengar ya teman-teman. Kemudian maharatul kalam, keterampilan berbicara. Maharatul qiraah, keterampilan berbicara. Maharatul kitabah, keterampilan menulis. Lah, yang sedang kita pelajari ini berfokus kepada maharatul qiraah.
yang mana di dalamnya itu ada ilmu nahwunya, teman-teman. Jadi kapan kita membaca dhammah, kapan membaca fathah, kapan membaca kasroh dan sukun. Ya. Jadi seperti ini misalnya, qala al-musannifu. Kapan dibaca al-musannifu, kapan dibaca al-musannifa, kapan dibaca al-musannifi. Nah, satu misal, misalnya, ja'a al-musannifu. Sonnifu. Ra'aitu al-musannifa. Marartu bil musannifi. Jadi yang kita pelajari di sini adalah kapan kita bisa menentukan itu harokat akhirnya dhammah, kapan fathah, kapan kasroh, dan kapan sukun. Nah, itu nanti fokusnya ke dalam ilmu nahwu itu sendiri. Tayyib. Itu tadi sebagai muqaddimah awal ya teman-teman. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang digunakan untuk mengetahui harokat akhir kalimat, ya, atau mengetahui kedudukan suatu kalimat. Ilmu nahwu ini pun juga dia berperan penting dalam penterjemahan, teman-teman. Ya. Satu misal begini, al-madrasatu al-wasi'atu. Al-madrasatu al-wasi'atu sama al-madrasatu wasi'atun. Teman-teman ada yang mengetahui perbedaan terjemah antara al-madrasatu al-wasi'atu sama al-madrasatu wasi'atun? Teman-teman ada yang mengetahui perbedaannya? Waalaikumsalam, Ukti Cahaya. Ini masih muqaddimah ya, masih pendahuluan dulu. Ada yang bisa mengetahui artinya al-madrasatu al-wasi'atu sama al-madrasatu wasi'atun? Kalau arti secara bahasa, madrasah itu sekolah, wasi'ah luas. Cuman dari susunan yang pertama sama yang kedua ini, itu beda terjemahnya. Jadi kalau al-madrasatu al-wasi'atu artinya sekolah yang luas. Aywa. Sekolah yang luas. Al-madrasah al-wasi'ah sekolah yang luas. Karena terdiri dari na'at man'ut. Nah, kita akan belajar na'at man'ut nantinya. Kemudian yang kedua al-madrasatu wasi'atun. Terjemahnya bukan sekolah yang luas, tapi sekolah itu luas. Sekolah itu luas. Kenapa kok demikian? Ya karena susunannya itu menjadi mubtada khobar. Nah, itu bagian dari manfaat ilmu nahwu. Di samping dia mengetahui harokat akhir kalimatnya, dia juga menentukan besar dalam penterjemahan kalimat. Tayyib. Taib, itu tadi sebagai muqaddimah. Saya bacakan terlebih dahulu untuk teksnya, kemudian saya terjemahkan dan saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Saya terjemahkan secara bahasa terlebih dahulu ya. Saya terjemahkan secara perkata dulu. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan pemahaman secara sempurna dan menggunakan bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasatun, jenis kalam atau macam-macam kalimat itu ada 3. Isim, fi'il, huruf. Fal ismu yurafu bil hafdi wa tanwini. Adapun
tan kita ketahui dengan adanya dibaca cer atau tanwin, kemasukan huruf cer, dan terdapat alif lam. Saya ulangi lagi, ciri-ciri kalimat isim itu dibaca cer, bertanwin, kemasukan alif lam, dan dibaca cer, afwan, dan kemasukan huruf cer. Huruf cer itu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, bi, kaf, lam, wa hurufil qasam. Wahya al-wawu wal ba'u wat ta. Nah, tayyib. Itu secara terjemah perkataannya ya teman-teman. Kemudian saya akan lanjutkan ke penjelasannya ya. Tayyib. Perhatikan, jadi lafat kalam tadi ya disebut dengan kalam itu apa? Kalam huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tayyib. Kita bedah satu persatu dulu. Lafat itu apa? Lafat yaitu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Lafat itu adalah suara yang mana di dalamnya itu mencakup sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Nah, itu namanya huruf hijaiyah. Jadi lafat itu di dalamnya terkandung huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah seperti darasa. Darasa ini terdiri dari huruf hijaiyah dal, ra, sa. Nah, ini namanya disebut dengan lafat. Kemudian yang kedua, kalam itu bisa suatu kalimat atau susunan kalam itu bisa disebut kalam ketika al-murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Jadi tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya. Misalnya daraba Zaidun. Apa artinya daraba Zaidun? Zaid memukul. Ya. Qara'a Zaidun. Zaid membaca. Baik. Apakah daraba Zaidun ini sudah disebut kalam? Apakah qara'a Zaidun ini sudah disebut kalam? Belum, teman-teman. Jadi kalam itu harus berupa lafaz tersusun dari dua kata atau lebih dan berfaedah. Ya. Kalau tidak berfaedah artinya tidak lengkap susunannya, maka dia bukan disebut kalam. Al-mufid itu apa? Ma'afada fa'idatan yafsana sukutu 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Jadi susunan itu bisa disebut kalam ketika orang yang mendengar itu bisa memahaminya. Misalnya tadi daraba Zaidun, Zaid memukul. Kira-kira itu menimbulkan pertanyaan enggak? Tentunya menimbulkan. Siapa yang dipukul oleh Zaid? Qara'a Zaidun, Zaid membaca. Apa yang dibaca oleh Zaid? Artinya belum lengkap. Kemudian kita lengkapi daraba Zaidun Aliyan. Zaid memukul Ali. Au qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang disebut dengan mufid ya, mufid. Kemudian yang terakhir bil wad'i bil qasyi au bil wad'il arabi. Yang terakhir adalah bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab atau disengaja. Misalnya fataha Zaidun al-baba. Zaid membuka pintu. Jadi teman-teman, kapan susunan kalimat itu disebut kalam ya, disebut kalam ini? Ketika dia berupa lafaz yang pertama, yang kedua murakkab, tersusun dari dua kata terlebih. Yang ketiga mufid, artinya bisa dipahami ya. Yang keempat bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab, diungkapkan secara sengaja. Kalau misalnya hanya tersusun dari dua kata saja, namun tidak mufid ya, tidak memahamkan, artinya belum jelas, maka bukan disebut kalam. Jadi secara garis besar adalah kalam adalah ucapan berbahasa Arab yang tersusun dari dua kata atau lebih yang dapat difahami. Seperti misalnya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Nah, ini yang disebut dengan kalam. Tayyib.
Teman-teman ada yang tanyakan terkait kalam? Ini masuk ke bab pertama ya. Sebelum masuk ke ciri-ciri kalimat isim. Tafadhal bisoal, barangkali ada yang tanyakan. Jadi misalnya Zaid mengendarai, apakah itu disebut kalam? Misalnya Bukan. bukan. Yashtari Zaidun, apakah itu sudah disebut kalam? Belum. Belum. Kenapa kok belum disebut kalam? Karena belum Karena mufid. belum mufid. Naam thayyib, belum lengkap. Jadi tidak disebut kalam ketika belum lengkap rukunnya ya. Seperti harus berupa lafadz, murakkab, mufid dan bil wat'i. Itu baru disebut dengan kalam. Thayyib. Thayyib. Kemudian kita masuk ke jenis kalimat ya. Kalimat, jenis kalimat dalam bahasa Arab itu hanya 3 ya teman-teman. Yang pertama berupa isim ya. Yang kedua berupa fi'il, yang ketiga berupa huruf. Jadi hanya 3 kalimat ini dalam bahasa Arab. Kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak fi'il ya huruf. Ya teman-teman. Apa sih yang disebut dengan isim ya? Kullu lafdin yusamma bihi insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw syai'in akhar. Kalau dalam segi terjemah, kita bisa mengetahui kalau dia kalimat isim ketika menunjukkan arti nama, baik manusia, hewan, tumbuhan, benda padat, dan lain sebagainya. Seperti Muhammadun. Muhammadun ini merupakan kalimat isim, kita bisa mengetahui dari terjemahnya bahwa dia itu berupa nama orang. Filun, gajah. Kita bisa mengetahui kalau dia itu kalimat isim karena berupa nama hewan. Zahratun, bunga. Kita bisa mengetahui kalau dia itu berupa kalimat isim ketika karena menunjukkan arti tumbuhan. Berikut juga dengan baitun yang mana kata benda, ya, rumah. Itu kalau dari segi terjemahnya, kita bisa mengetahui dari segi terjemahnya. Kemudian fi'il. Fi'il itu apa? Ada yang mengetahui fi'il itu apa, teman-teman? Kalimat fi'il itu apa? Ada yang tahu? Kata kerja. Kata kerja. Jadi kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zaman khas. Satu kata kerja yang mana mengandung waktu baik yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang. Itu fi'il. Seperti nasara yansuru unsur. Nasara artinya dia laki-laki telah menolong. Yansuru dia laki-laki sedang menolong. Unsur tolonglah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Kullu lafdhin la yadhhuru ma'nahu kamilan illa ma ghairihi. Jadi setiap lafaz yang tidak tampak, tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali disertai dengan kalimat yang lain. Artinya harus digabungkan dengan kalimat lain. Seperti min, ya, ila, fi, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen mengetahui kalimat ini berupa kalimat huruf, ya dilihat dulu ciri-cirinya. Dia ada ciri-ciri isim atau fi'il. Kalau nggak ada berarti kalimat huruf. Nah, pembagian ini atau isim fi'il huruf ini bisa kita ketahui dari segi terjemahnya ya teman-teman. Dari segi terjemahnya, misalnya baitun rumah. Kita tahu terjemahnya nih rumah. Oh berarti dia kalimat isim karena menunjukkan arti benda. Kemudian misalnya filun, namlun, semut. Kita tahu nih terjemahnya namlun itu semut. Karena dia merupakan nama hewan, oh berarti dia kalimat isim. Kemudian misalnya yakra'u, kita tahu yakra'u artinya sedang membaca. Oh berarti itu kata kerja, berarti kalimat fi'il. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana ketika kita tidak mengetahui terjemahnya? Tayyib. Ketika kita tidak tahu terjemahnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Kita harus mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri dari lafaz tersebut. Tayyib. Yang pertama, ciri-ciri kalimat isim. Ya. Yang pertama adalah tanwin. Tanwin di akhirnya. Jadi seperti Muhammadun. Tanwin itu an, in, un ya. Barangkali ada yang belum tahu. An, in, un. Ini namanya tanwin. Muhammadun. Nah, di akhirnya ini ada tanwinnya ya. Jadi setiap kalimat kok ada tanwinnya, maka dia kalimat isim. Ya teman-teman ya. Setiap kalimat kok diakhiri oleh tanwin, harokat akhirnya tanwin, maka dia kalimat isim. Walaupun kita tidak tahu terjemahnya nih teman-teman. Misalnya, katakanlah musta'malun. Nah, kita tahu di akhirnya itu ada tanwinnya. Oh, berarti ini kalimat isim. Ciri-ciri yang kedua adalah bidukhuli al. Jadi ada alnya. Terdapat al. Misalnya as-solihu, al-baitu, al-madrasatu, al-musta'malu, al-mustahdam, al-buk, al-mu'jam, masalan. Kalau terdapat alnya, oh berarti itu kalimat isim. Kemudian saya loncat dulu yang keempat ya, nah habis itu ketiga. Bidukhuri harfil jar. Terdapat huruf jar. Huruf jar itu antara lain sebagaimana dari teksnya di kitab tadi, min, ila, an, ala, fi, bi, rubba, kaf, lam, wa hurufil qasam seperti wawu, ba, ta. Kalau dilihat dari lengkapnya di dalam alfiyah itu ada 20. Haka huruf al jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mutmun durubba lamu kaywan wata wal kafa wal ba'a wala alla wa mata. Jadi itu merupakan huruf jar. Ketika ada kalimat didahului oleh salah satu huruf jar, maka dia berupa kalimat isim ya. Berupa kalimat isim. Misalnya minal masjidi wasyamsi. Terus apa lagi? Fil madrasati, fil baiti. Nah, itu terdapat huruf jar. Nah, maka kalimat tersebut setelah huruf jar itu disebut kalimat isim. Nah, biasanya ketika ada kalimat didahului oleh huruf jar, itu harokatnya kasroh, teman-teman. Seperti minal masjidi. Nah, harokatnya kasroh. Fil madrasati, harokatnya kasroh. Wasyamsi, harokatnya kasroh. Alal maktabi, harokatnya kasroh di akhirnya. Itu yang dimaksud dengan salah satu tugasnya huruf jar. Jadi mengejarkan kalimat isim. Kemudian yang nomor 3, bil hafdi, dibaca jar. Apa sih yang dimaksud dengan dibaca jar? Perhatikan teman-teman, yang dimaksud dengan dibaca jar itu mudahnya harokat akhir itu berharokat kasroh, tapi tidak didahului oleh salah satu huruf jar. Coba dilihat di itu suratul Fatihati. Al-Fatihati itu kan harokatnya kasroh atau dibaca jar. Namun tidak kemasukan huruf jar, tidak kemasukan salah satu huruf jar. Nah, maka Al-Fatihati ini disebut dengan kalimat isim. Nah, kenapa? Karena dibaca jar. Selain dibaca jar, dia juga terdapat alnya. Gitu teman-teman. Taib, itu tadi ciri-ciri kalimat isim. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan terkait kalimat isim. Tafadhol. Ini. Oke. Tafadhol bisoal, barangkali ada yang tanyakan. Di Cahaya, ada yang tanyakan?
Tayyib. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Ya. Akhi Syakur, Ya, Kak. tayyib. Coba al-i'rabu. Sebentar, saya kecilkan terlebih dahulu. Al-i'rabu. Al-i'rabu ini kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Tandanya apa? Di awal itu ada al. Ada al-nya. Tayyib. Ya. Tanda-tanda kalimat isim itu apa saja sih? Pertama ada huruf tanwin di akhir. Itu ciri pertama. Tayyib, ada tanwinnya. Kedua, Di awal itu ada al. ada al-nya. Ketiga, Kemudian ketiga, di awal juga terdapat huruf jar dan terdapat huruf jar. diakhiri dengan kasroh. Nah, Tanda tayyib. kasroh. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya bil khafdi sama bitukhuli harfil jarri? Apa bedanya dibaca jar sama kemasukan huruf jar? Apa bedanya, Akhi Syakur? Afwan, Akhi Syukur ya. Nah, yang ini tadi saya kelewatan penjelasan di akhir. Kenapa di awal itu tidak ada huruf jar tapi di akhir kasroh ya? Nah, itu yang dimaksud dengan Ya, penjelasan itu yang saya belum tangkap tadi, saya belum paham. nah, tayyib. Coba kita simpan dulu. Ukhti Sari. Nah, Ustadz, izin bertanya. Tayyib, tafadhal. Tadi kan dibilang kalau harokat akhir kata itu sebelumnya ada huruf jar. Tapi Ya. kenapa yang di suratul Fatihati, kenapa Ya. Fatihati, tapi sebelumnya tidak ada huruf jarnya? Tayyib. Ya, Ini syukron. bertanya terkait tanda atau harokat akhirnya. Tandanya, Tayyib. harokat akhirnya Jadi, juga. Ukhti Sari pernah dengar mudhof ilaih? Pernah dengar? Belum. Belum. Nah, jadi kalau ditanya suratul Fatihati itu kenapa kok kasroh? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu nanti akan kita pelajari di bab terakhir. Mudhof ilaih ini akan kita pelajari di bab terakhir. Kenapa kok bisa kasroh? Karena mudhof ilaih itu jenis atau jabatan kalimat yang mana dia itu harus majrur, artinya harus dibaca jar. Nah, yang perlu diketahui untuk pemahaman awal ini adalah bedanya bil khafdi sama bitukhuli harfil jar. Kalau bitukhuli harfil jar, kalimat itu dibaca jar ketika ada huruf jarnya. Misalnya minal masjidi, minal baiti, alal maktabi. Nah, ketika ada kalimat kok dibaca jar ya, salah satunya dengan tanda kasroh, tapi tidak ada huruf jarnya, maka itu yang disebut dengan bil khafdi atau dibaca jar. Seperti misalnya nih misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa kok Rahmani ya? Jadi kalau misalnya ditanya ya, Ar-Rahman ini kalimat apa, Putri Sari? Isim, Ustadz. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. Tayyib. Ya. Selain alif lam, tanda lainnya apa? Di sini ada dua. Jadi ibarat kalau gajah itu kan di antara tandanya kan kupingnya lebar, ya. Kemudian hidungnya panjang. Nah di sini juga ada Rahmani itu tandanya ada dua di situ. Selain terdapat al, tandanya apa? Artinya. Tayyib dari segi arti. Yang ketiga, kalau dari segi ciri-cirinya, bukan terjemahnya. Yang tadi Ustadz bilang bidukhulil khafdi. Laisa, bukan. Di situ kan tidak ada huruf jarnya.
Perantaran. dibaca jer. Jadi harokatnya ini kasroh, tapi tidak ada huruf jernya, gitu Ukti Sari. Mafhum? Ya Allah, Ustaz. Tayyib, bisa dipahami ya? Dibaca jer, perbedaan dibaca jer sama kemasukan huruf jer. Jadi kalau dibaca jer itu berharokat kasroh, tapi tidak ada huruf jernya. Budahnya demikian teman-teman. Jadi tidak ada tidak ada sebagian huruf jer, tapi harokatnya kasroh. Kemudian kalau dibaca jer, kalau kemasukan jer itu nanti sebelum kalimat isimnya ada huruf jernya. Gitu teman-teman. Jadi mudahnya membedakan tanda isim terkait dibaca jer sama kemasukan huruf jer seperti itu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Saya, Kak. Mafhum? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke fi'il. Saya, Kak. Mau Akhi tanya syukur. untuk Baik, ya. tafadhol. Saya belum paham jar itu apa, Kak. Mungkin bisa jelaskan biar saya bisa catat. Tayyib. Jadi kan dalam i'rab itu ada rofa, nasab, jar, jazm. Akhi Syukur pernah dengar? Akhi Syukur? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Jadi mudahnya gini, jer itu merupakan istilah ketika harokat pada suatu kalimat itu diantaranya kasroh. Jadi misalnya ketika ada kalimat di akhirnya kasroh, itu nanti dibaca jer. Penyebutannya gitu. Kalau ditanya terkait tanda asal, jer itu kasroh. Jadi nama lain ketika kalimat itu berharokat kasroh di akhirnya, itu nanti majrur, dibaca jer. Kalau misalnya dhammah berarti rofa. Kalau fathah berarti nasab. Kalau jazm nanti harokat akhirnya sukun. Nah itu kita bisa pelajari ketika sudah masuk ke babul i'rab, bab terkait i'rab. Yang mana ada rofa, nasab, jar dan jazm. Gitu akhi syukur. Nah, untuk pemahaman awal ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi terkait dibaca jar sama kemasukan huruf jar. Gitu akhi syukur. Ya, Kak. Terima kasih. Tayyib. Tayyib. Ustaz, ya. Ustaz, Nah, ya. Saya boleh bacain tanda. Cahaya boleh bacain ciri utama isim, Ustaz. Boleh. Coba Ukti Cahaya, coba jelaskan ciri-ciri isim itu apa saja. Yang pertama ada kasrah, yang kedua ada tanwin, yang ketiga ada alif lam. Ada alif lam, tayyib. Dibaca jar, Dibaca jar, tayyib. kasrah tanpa jar. Naam. Betul sekali. Terus kalau memasukkan jar di depannya ada jar. Gimana kalau kemasukan jar? Di awal huruf jar. Di awal. Di awal huruf jar. Naam, tayyib. Coba Ustaz tanya ya. Bisa apa enggak ini? Coba. Coba Ukti Cahaya tahu artinya bakorun? Tahu artinya bakorun? Bakorun tahu? Aywa. Sahih. Bakoratun. Ini dia kalimat apa?
Isim. Kalimat apa? Tuh, saya tanya sama Ukti Cahaya. Tanwin. Tanwin. Tuh, itu kan tandanya. Dia kalimat apa dulu? Isim. Isim. Tandanya apa? Tanwin. Tanwin. Tayyib. Itu cara mengetahui kalau kalimat tersebut berupa kalimat isim. Sudah bisa dipahami teman-teman kalau sudah saya lanjutkan ke kalimat fi'il. Kapan kalimat itu berupa kalimat fi'il? Tayyib. Kalimat fi'il adalah kalau dari segi bahasa tadi kan kata kerja ya teman-teman ya. Seperti yaqra'u sedang membaca, yaftahu sedang membuka, yang duru sedang melihat, yasma'u sedang mendengar, qara'a telah membaca. Itu kan kalimat fi'il. Kalau dari segi terjemahnya demikian. Tapi kalau kita tidak tahu terjemahnya, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama itu apa? Didahului oleh qad. Ya, ciri-ciri kalimat fi'il itu didahului oleh huruf qad. Jadi misalnya qad qara'a. Nah, berarti qara'a ini merupakan kalimat fi'il. Kenapa kok kalimat fi'il? Karena didahului oleh qad. Karena didahului oleh qad. Seperti misalnya laqad jaa'a. Laqad jaa'a. Laqad jaa'a ini dia itu berupa kalimat fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh laqad ya. Bisa laqad atau qad ya teman-teman. Ya, bisa laqad atau qad. Di ketika kalimat kok didahului oleh qad atau laqad, nah itu pasti kalimat fi'il. Walaupun kita tidak tahu terjemahnya. Walaupun kita tidak tahu terjemahnya, tapi kita bisa mengetahui kalau dia kalimat fi'il karena didahului oleh qad. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu apa yang kedua? Yang kedua adalah didahului oleh sin. Sin. Huruf sin. Jadi misalnya sa'aqra'u al-Qur'ana. Saya akan membaca Al-Qur'an. Kalau tadi qad qara al-Qur'ana, sungguh dia laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Jadi qadnya di situ bermakna sungguh ya, teman-teman. Kemudian didahului oleh sin, huruf sin ini teman-teman. Sinnya ini sin yang menunjukkan makna dekat. Sa'aqra'u al-Qur'ana. Saya akan membaca Al-Qur'an. Lil qarib. Kemudian didahului oleh saufa. Misalnya saufa ta'lamun. Saufa adhabu ila Makkah misalnya. Menunjukkan arti sedang tapi yang jauh. Akan sedang tapi jauh. Lil ba'id. Kelak saya akan pergi ke Mekah misalnya. Kelak kamu akan mengetahuinya. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya terdapat tak taknis. Tak taknis itu apa? Mudahnya difahami. Tak taknis itu tak yang berharokat sukun. Seperti qalat Aisyatu. Nah ini taknya ini sukun teman-teman. Taknya itu disukun. Jadi kalau ada kalimat ya ada tak sukunnya, nah itu pasti dia kalimat fi'il walaupun kita tidak tahu terjemahnya. Misalnya dahabat. Dahabat kita bisa mengetahui kalau dia berupa kalimat fi'il. Kenapa? Karena di akhirnya ini berupa harokat sukun, ada tak sukunnya. Itu teman-teman. Nah, kalau melebar terkait hal ini, kalau teman-teman misalnya mau membahas Arabkan, Ahmad telah pergi, berarti pakai dahaba Ahmadu.
Tapi kalau yang pergi itu perempuan, maka ditambah tak di belakangnya, ditambah tak taknis. Dahabat bat Aisyatu. Jadi tak sukun ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas atau perempuan. Tayyib. Tayyib, itu tadi penjelasan terkait kalimat isim, afwan fi'il. Berikut juga dengan ciri-cirinya. Teman-teman ada yang tanyakan terkait ciri-ciri kalimat fi'il? Tafadhal bisual. Silakan bertanya. Tafadhal bisual, ada yang tanyakan? Ukhti Cahaya, barangkali ada ditanyakan. Catatannya ini Ustaz, yang ciri utama fi'il Ustaz. Tayyib. Di situ Ukhti Jaya sudah baca ciri-ciri kalimat fi'il? Ini Ustaz. Bang Aceh Ustaz. Ustaz boleh dibaca Ustaz? Boleh. Gimana? Boleh Cahaya bacain Ustaz. Boleh, coba dibaca. Diawali. Yang pertama diawali huruf qad. Betul. Yang kedua diawali huruf shin. Betul. Diawali huruf saufa. Tayyib, betul. Yang keempat? Berakhiran taknis. Nah, tak taknis itu apa? Coba. Tak mati. Tak sukun, ya. Tak yang berharakat sukun. Jadi kalau ada kalimat, Ukhti Cahaya mengetahui di tulisan Arab itu ya, kok ada tak yang sukun, oh berarti ini kalimat fi'il. Berarti dia menunjukkan arti kata kerja. Walaupun tidak tahu terjemahnya, misalnya qiraat. Qiraat ini ya, nggak tahu artinya qiraat ya. Misalnya qiraat. Qiraat nggak tahu artinya, tapi mengetahui bahwa di situ ada tak sukun. Oh, berarti ini kata kerja atau berupa kalimat fi'il. Kalau sudah tahu artinya ya sudah, berarti tergantung di situ berupa kata kerja atau kata benda. Kalau berupa kata kerja berarti kalimat fi'il. Baik. Baik, ada yang tanyakan? Tafadhal bisual. Ahi syukur, indaka soal. Iya, Ustaz, bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, tidak. Aman-aman. Tidak. Tayyib. Tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke huruf. Apa ciri-ciri huruf? Kalau dalam kitab lain itu malayasruhu ma'ahu dalil ismi wal fi'li. Kalau dalam kalimat itu tidak ada ciri-ciri isim atau tidak ada ciri-ciri fi'il, berarti dia kalimat huruf. Nah, misalnya misalnya ini. Misalnya saya tulis di sini ya. Fi. Fi di sini tidak ada ciri-ciri isim, tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, tidak kemasukan
huruf jar, tidak dibaca jar. Kemudian kalau dari segi fiilnya itu bukan kata kerja, kemudian tidak didahului oleh qad, tidak ada ta ta'nisnya, tidak didahului oleh sin atau saufa. Oh, berarti ini kalimat huruf. Jadi, kalau teman-teman menemukan kalimat yang mana di dalamnya tidak ada ciri-ciri isim dan ciri-ciri fiil, maka dia berupa kalimat huruf. Nah, Taib, itu tadi teman-teman penjelasan terkait kalimat isim, fiil, dan huruf, berikut juga dengan ciri-cirinya. Teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol. Kalau tidak, Ustaz, tafadhol. tadi huruf-huruf jar itu perlu dihafal ya Ustaz, atau tidak perlu nanti pada saat pelajaran tetap bisa atau bagaimana Ustaz? Taib. Jadi huruf jar ini emang perlu dihafal teman-teman. Kalau tidak dihafal, kita nanti terkecoh atau kita ketahui kalau dia itu kalimat huruf. Dan huruf jar ini juga nanti menentukan harokat akhirnya teman-teman. Di antara huruf jar, sementara ya kalau teman-teman hafalkan yang ada di kitab Jurumiyah juga nggak apa-apa. Jadi min, ila, an, ala, fi, ini, bi, au rubba, kaf, lam, huruful qasam, al wawu, wal ba'u, wa ta. Jadi setelah huruf di antara huruf jar ini nanti harokatnya salah satu harokatnya nanti kasroh teman-teman. Gitu ya. Misalnya al baitu. Ukhti Cahaya. Ya, Ustaz. Al baitu ini artinya apa? Rumah. Rumah. Kalau kemasukan huruf fi, nanti harokat akhirnya jadi gimana? Fi baiti. Fil baiti. Betul sekali. Jadi harokat akhirnya itu kasroh. Jadi perlu dihafal teman-teman terkait huruf jarnya ini. Karena dia juga menentukan harokat akhir pada satu kalimat. Gitu. Coba dibaca huruf jar itu apa saja? Bukti Cahaya. Huruf jar apa aja? Jar, Ustaz. Yang pertama min, yang kedua ilah, yang ketiga ala, yang keempat ala, yang kelima i, yang keenam rubba, Lupa. yang kedelapan kaf, yang kedelapan kaf, yang kesembilan lam. Terus Huruf qasam yaitu waw, ba, dan huruf ta. huruf qasam itu artinya huruf kok sumpah. Jadi misalnya wallahi, demi Allah. Pernah dengar? Wallahi, demi Allah. Jadi harokat akhirnya kasroh. Wal asri Wow. itu apa? Wal asri itu wawunya berupa huruf qasam. Demi masa. Jadi artinya itu demi. Jadi harokat akhirnya kasroh. Wal asri. Bukan wal asru, tapi wal asri. Nah, kenapa? Karena wawu di sini dia berupa huruf jar, yang mana tugasnya mengejarkan. Gitu. Ukhti as-saghirah Cahaya. Iya. Ukhti mutmainnah, indaka as-soal? Ukhti Sari?
Akhi Jepri, Ukti Heni, Ukti Unaisa, Indaki as-su'al. Tidak Ustaz. Nah, tayyib. Tayyib. Karena ini emang di bab pertama, di bab pemula sekali, bab awal sekali, kiranya mudah difahami. Insya Allah besok kita masuk ke bab i'rab. Bab i'rab. Silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu. Bab i'rab itu apa sih? Jadi nanti ketika sama Ustadz itu sudah ada gambarannya. Ya, sudah ada gambarannya. Andres tuh yang mana? Andres. Bawah. Between tuh apa? Tayyib. Tayyib. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya atau menyebutkan 3 contoh kalimat fi'il, 3 contoh, kemudian isim 3 contoh, huruf 3 contoh. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Tayyib, Ukhti Unaisa sih coba sebutkan jenis kalimat dan 3 contoh untuk masing-masing kalimatnya. Kalau yang bagian isim, contoh kalimatnya Enggak, jangan ini dulu. ar-rajulu qaimun. Ar-rajulu qaimun. Tayyib. Sudah dapat 2, kurang 1. Yang huruf ya Ustaz. Itu yang isim, yang fi'il belum? Oh, yang fi'il contohnya qoma zaidun. Ah, yakfi, qoma zaidun. Kurang 1 contoh fi'ilnya. Kurang 2 berarti. Oh, yang ra'aitul fata. Ra'aitu al-fata, mana fi'ilnya? Yang ro'a. Ra'a. Nah, tayyib. Kurang 1. Marartu bil fata. Marartu bil fata. Mana fi'ilnya? Marartu. Marartu. Nah, tayyib. Di situ ada fa'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang tak fa'il. Dhamir rafa mutaharrik. Ya, tu-nya itu. Oh iya iya. Nah, itu namanya dhamir rafa mutaharrik. Nah, Oh iya. nanti insya Allah kita akan bahas itu juga. Kemudian kalau huruf, sebutkan 3 huruf. 3 huruf. Yang la, ila, ala. Nah, tayyib. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Menu ayakum Ustaz. Aywa, ala fikrah fi ail jami'ah darasti. Ma'had Oh, fil ma'had. al-bayyinah. Oh, tayyib. Tayyib. Tayyib, al-akhir. Siapa yang lain yang mau mencoba untuk menjawab? 3 contoh kalimat isim, 3 contoh kalimat fi'il, dan 3 contoh kalimat huruf. Tafadhal. Mafi soal, nggak ada pertanyaan? Wa illa nahtatim bil hamdalah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah besok kita lanjutkan ya pembahasan terkait bab i'rab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh. Waalaikumsalam.